yang dipimpin oleh Krismawati. Baik, mari kita bersatu lomba. Bapak kami yang baik, terima kasih untuk penolongan kami dari kami memberikan perjalanan ini. Bapak sudah terakhir yang membuat proses mengajarkan kami, kecelakaan kebenaran, kebenaran, supaya kami bisa menjadi mana yang diberikan oleh ibu kami. Kedua Bapak, ibu kami yang sedang melakukan pada hari ini, seluruh kekuatan kesehatan seperti kita bisa mengajarkan kami dengan baik sesuai dengan kehendak. Doakan hingga doa ini dari Bapak yang menggunakannya dan semoga kami telah berdoa dan Yang pertama Chelsea Nurani, Hadir Bu. Christine Adventaria, Esther Camelia, Fide Victoriman, Asrama, Immanuel Christian, Yuni Van Gunawan, Hadir Bu. Krismawati Zega, Hadir Bu. Christopher Zega, Ada Bu. Miranti, Hadir Bu. Gita Mesra, Hadir Bu. Niska, Hadir Bu. Noveriamat, Ada Bu. Nurani Kasih, Hadir Bu. Nobel Oscar Grace Anastasia, Hadir Bu. Rizka Priscila, Hadir Bu. Renawati Kea, Jania Rizka, Hadir Bu. Stefani Ardika. Baik. Dari pembelajaran atau mempelajari keluar, yaitu yang atau peserta didik diajak untuk bernalar kritis dalam menjelaskan dan menggunakan peluang pengertian peluang. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik diajak untuk melakukan suatu percobaan, misalnya pelemparan uang logam dan mata dade, yaitu melanjutkan percobaan yang belum siap kemarin. Nanti Ibu kembali bagikan KKPD sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3 kemarin, kelompok 4 yang kemarin, ya. Dan like channel ini ya. Di materi ini kita akan membahas tentang cara menentukan peluang empirik dalam kehidupan sehari-hari. Kamu yang suka nonton pertandingan sepak bola pasti sering dong mendengar para komentator yang memprediksi hasil pertandingan. Misalnya saat para komentator memprediksi kemenangan tim sepak bola dari Indonesia melawan Malaysia. Tentunya mereka tidak asal-asalan dalam memprediksi kan? Prediksi atas suatu pertandingan didasarkan pada hasil pertandingan sebelumnya. Nah, cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia melawan Malaysia ini disebut sebagai peluang empirik. Untuk memahami pengertian peluang empirik suatu kejadian dari sebuah percobaan, mari kita coba percobaan sederhana pelemparan sekeping uang logam. Masih ingat kan? Kemungkinan apa saja yang muncul saat Miss melemparkan uang logam? Bisa muncul angka atau bisa muncul gambar. Nah, Miss akan melakukan 6 kali percobaan nih. Nanti hasil uji coba pelemparan uang logam ini akan dicatat dalam bentuk kurus. Yuk, sekarang kita coba. Pelemparan pertama. Muncul angka. Pelemparan kedua. Muncul gambar. Pelemparan ketiga. Muncul gambar. Pelemparan keempat. Muncul gambar lagi. Lalu pelemparan yang kelima. Muncul angka. Dan belas. Muncul angka. Nah, dari percobaan yang sudah Miss Vera lakukan, kita sudah dapatkan sisi uang logam dengan sisi angka ada 3 dan untuk sisi gambar ada 3. Sekarang kita catat di sini.
Kemunculan dari sisi angkanya ada 3. Dari sini juga untuk gambarnya ada 3. Jadi sekarang melakukan percobaan sebanyak 6 kali. Nah, sini 6 kali. Kemudian kita mencari nih nilai peluang adalah di sini NA per NS. NA-nya adalah 3 per 6 atau sama dengan 1 per 2. Di sini juga ternyata kita dapatkan sama 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Kan ya, pada kolom ini yang disebut peluang empirik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa peluang empirik adalah peluang munculnya sebuah kejadian yang kita harapkan terhadap banyaknya percobaan yang kita lakukan. Bisa kita tulis rumusnya adalah NP sama dengan NA per NS. NP adalah peluangnya, kemudian NA adalah banyaknya kejadian yang kita harapkan, dan NS adalah banyaknya percobaan yang kita lakukan. Sobat Gimnasium, yuk sekarang kita coba menjawab soal yang berkaitan dengan peluang empirik. Soal yang pertama, ada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali. Ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 5 kali, dan kalahnya 3 kali. Yang ditanyakan adalah berapa peluang tim Indonesia akan menang. Kita ingat bahwa untuk mencari nilai peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang dicari per banyak seluruh kejadian yang ada. Nah, perhatikan, karena di sini yang akan ditanyakan adalah berapa peluang Indonesia akan menang. Kita lihat nih di sini menangnya ada berapa kali. Ternyata menangnya ada 12 kali. Maka kita isikan di sini 12 per jumlah seluruh kejadian. Jumlah seluruh kejadian itu terdiri dari 12 ditambah 5 ditambah 3. Jadi sama dengan 12 per 20. Atau jika kita sederhanakan, sama-sama kita bagi menjadi dibagi 4, di sini hasilnya 3 dan di sini hasilnya 5. Maka peluang dari tim Indonesia akan menang adalah 3 per 5. Nah, sebenarnya sekarang kamu sudah paham ya tentang peluang empirik. Kelompok 2, kelompok 3, silakan.
Baik, kami dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 telah melakukan percobaan pengecekan di lereng. Kami mendapatkan kelereng merah sebanyak 18 kali, kelereng kuning sebanyak 18 kali, dan kelereng hijau sebanyak 24 kali.
mungkin muncul pada suatu percobaan. Titik sampel atau titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Sedangkan peluang suatu kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kira-kira begitulah hasil diskusi kami dari kelompok 3 dalam menyimpulkan apa itu ruang sampel, titik sampel, dan peluang suatu kejadian. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Jika ada dari kelompok lain yang memberikan pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oke, dari kelompok 1. Jelaskan apa saja penggunaan konsep ruang laut ini. Selain dalam ilmu matematika, peluang juga punya banyak manfaat dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu pengambilan keputusan yang tepat, memperkirakan hal yang akan terjadi, meminimalisirkan kerugian, dan lain sebagainya. Kita sudah jelas kelompok 1. Dari kelompok 2, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kami untuk menunjukkan beberapa kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang beberapa peluang yang kami dapat dari hasil percobaan melempemnya uang logam. Dalam percobaan melempar uang logam, kami mendapatkan munculnya angka sebanyak 20 kali dan munculnya gambar sebesar 30 kali. Kesimpulan kami dari kelompok 2 yaitu menurut kami kelompok 2 dalam menyimpulkan tentang titik sampel, ruang sampel, dan suatu kejadian, kami lebih paham karena telah melakukan beberapa percobaan seperti melempar koin atau uang logam. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain juga, dipersilakan untuk bertanya. Oke, silakan kelompok 4. Jelaskan apa saja kegunaan konsep peluang dalam kehidupan. selain dalam ilmu matematika, peluang juga punya banyak manfaat dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu pengambilan keputusan yang tepat, memperkirakan hal yang akan terjadi, meminimalisirkan kerugian dan lain sebagainya. Apakah sudah jelas kelompok 4? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan bertanya. Sekarang giliran kelompok 4 yang paling terakhir. Silakan untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah dibuat. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menunjukkan suatu kejadian yang telah kami lakukan dalam percobaan tentang pelemparan makanan. Kami melempar suatu batu dan kami mendapat makanan yang sudah mengikat. Maka dari 2 terdapat 5, maka dari 3 terdapat 13, maka dari 4 terdapat 7, maka dari 5 terdapat 13, maka dari 6 terdapat 7. Kami dari kelompok 3 sudah mengamalkan beberapa tentang peluang yang sudah melakukan suatu percobaan tentang pelemparan makanan. Dan banyaknya kejadian terjadi dalam percobaan sederhana tersebut dan kami paham di mana letak ruang sampel dan titik sampel.
Setelah melakukan percobaan, bagaimana peran konsep peluang dalam suatu permainan? Pemahaman tentang konsep peluang dalam suatu permainan dapat membantu pemain meningkatkan strategi untuk meraih kemenangan dan mencapai hasil yang lebih baik. Sudah jelas kelompok 2? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan. Karena pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai, kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh anak kami, Rizkan. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi. Kita doa Pancasila Bhinneka. Baiklah anak-anak kami, hari ini pembelajaran kita tentang peluang kita akhiri dulu sampai hari ini, sampai jam ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas atau soal yang sudah ibu berikan tadi, jangan lupa untuk dikerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan kerjakan bersama-sama untuk kita juga untuk pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri, mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kekurangan dalam pembelajaran kita hari ini, mohon dimaklumi. Dan terakhir, ibu sapa kita semua. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan.